kesempatan untuk menyampaikan sejumlah catatan, pernyataan, pertanyaan, pengalaman, dan lain-lain yang sekiranya dapat memberkati kita semua. Baik, saudara-saudara boleh ikut saya punya apa ya? Boleh ikut beta punya definisi tentang kasih sama-sama. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang ya, 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Nah, saudara-saudara, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia, amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Lalu apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Amin kok? Sehingga tidak boleh satu orang bilang begini, non, beta terlalu sayang sama lu. Tapi ketika beta tahu lu sifat asli begini nih, maaf, beta. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun bisa melakukan itu. Kasih tidak terpatahkan oleh apapun, tidak bisa berubah menjadi kebencian. Nah, itu di pun teori di awal begitu. Selanjutnya, saudara, kalau kita belajar tentang hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. 613. Dari 613 itu masih ada peraturan hidup setiap hari yang jumlahnya ribuan. Lalu Tuhan Yesus menyimpulkan yang banyak-banyak peraturan tuh hanya dalam 2 kalimat, yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia dalam 1 kata saja, yaitu apa? Kasih. Hanya 1 kata, kasih. Pertanyaan paling penting buat kita malam hari ini untuk sebentar kita berdiskusi adalah, kenapa saya mengasihi Tuhan? Kenapa saya harus mengasihi Tuhan? Jawabannya karena orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu dia berasal dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi kamu tidak berasal dari dunia. Kamu berasal dari Tuhan. Karena itu kalau pendeta Yandi ini mengasihi Tuhan, kan saya tahu saya datang dari mana. Lalu kenapa saya mengasihi saudara? Kenapa saya mengasihi saudara? Kalau saya mengasihi sesama manusia, itu lebih disebabkan karena pada diri sesama manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Manusia ini kan dijadikan menurut gambar dan rupa Allah kan. Maaf. Manusia ini diciptakan kan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pada diri kamu ini ada gambar dan rupa Allah. Kalau saya mengasihi kamu, maaf, karena pada kamu ada gambar dan rupa Allah. Manusia ini bukan tumpukan material saja yang kosong tanpa apa-apa. Kamu kan bukan pasir toh, bukan batu, bukan bahan bangunan lainnya. Pada kamu ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya mengasihi kamu, karena padamu ada gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya sekarang menuju pada ini, lalu di mana letak saya? Kalau saya mengasihi Tuhan, lalu saya mengasihi sesama, saya letaknya di mana? Jawabannya begini, siapa yang mengasihi Allah, dia pasti mengasihi dirinya. Saya ulangi, siapa mengasihi Tuhan Allah itu dia mengasihi dirinya. Dia tidak akan merusak dia pun diri. Kan dia mengasihi Tuhan Allah itu dia berasal dari mana? Dia sangat tahu dia berasal dari mana, karena dia tidak akan merusak dia pun diri dengan cara apapun. Karena dia mengasihi Tuhan Allah. Kita punya kelingking nih. Kenapa kita punya kelingking ini sangat berharga? Karena tidak ada duanya. Tidak ada dijual di toko. Tuhan memberikan kepada kita kelingking kiri 1, kelingking kanan 1. Butuh dijaga. Saya tidak akan kasih rusak ini jari kelingking. Saya tidak akan kasih rusak saya pun diri. Saya tidak akan menyerahkan saya pun diri kepada apapun. Gitu dulu. Lalu orang yang mengasihi dirinya, sudah pasti dia bisa mengasihi orang lain.
Tuhan Yesus bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tentunya engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Tidak mungkin. Saya pakai contoh. Kalau pendeta Yandi benci sebegini tuh. Orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia punya hati sakit? Mau? Tidak. Orang yang mengasihi dirinya, dia mau dia terluka? Oke, sekarang beta tanya. Kalau pendeta Yandi benci Nando, yang rugi Pak Pendeta atau Nando yang rugi? Pendeta yang rugi. Kenapa? Setiap kali lihat Nando pemuka, saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang bicara Nando pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Nando bilang selom Pak Pendeta, saya hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, supaya saya tidak terluka karena dia, saya harus berhenti membenci dia. Amin. Ada orang yang kamu tidak suka? Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat beta? Saudara lihat ya, kalau ada seseorang yang kita tidak suka, baru dia ada duduk dengan kita, bayangkan kita hati pun gundah karena dia. Saudara bayangkan ya, ada lapar ini, mau makan makanan enak-enak begitu, terus datang kita basa-basi tanya, siapa yang masak nih? Makanan kepo enak lah. Jodoh bilang itu, Mam tua yang lu suka itu. Itu nafsu makan langsung hilang. Tapi kadang-kadang kita tidak mengasihi kita pun diri, makanya kadang-kadang kita marah sekali kepada orang. Ada orang yang kamu marah bertahun-tahun kok? Ada? Oh, iya. Tidak ada ya? Baru mau rencana nih. Ada yang bisa marah. Kadang-kadang kita lebih aneh. Marah orang yang kita sendiri tidak kenal dia, dia juga tidak kenal kita. Kita mau tanya, kamu lebih suka Real Madrid atau Barcelona? Real Barca. Barca Real. Messi Ronaldo. Messi atau Ronaldo? Yakin? Dia kenal kamu? Messi dan Ronaldo yang bermain di sana, kita di air nona yang mau berbunuh. Padahal orang tidak kenal kita. Betul atau tidak? Betul. Tapi kita kemarin lihat Ronaldo tuh, siapa? Jadi harus cara baik kita pun diri ini supaya kasih itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Tapi sudah dengar, kasih itu sebuah tindakan. Kasih itu tindakan. Karena kasih itu sebuah tindakan. Siapa yang karena dia mengasihi seseorang? Saya mau tanya, di sini ada yang pacaran? Hidung diam semua nih. Yang pacaran boleh angkat tangan. Tidak ada, mantap ya. Oke, yang belum